warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dari Universitas Islam Bandung, mahasiswa semester 5 jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya di sini di Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung, sedang melakukan sebuah observasi dan penelitian mengenai potensi desa dan perkembangan desa. Adapun yang saya akan lakukan di sini adalah mengetahui potensi langsung dari sumbernya, yaitu dari aparatur pemerintahan di sini, yaitu kepala desa, dan berlokasi langsung di kantor desanya. Desnya udah dibuat, ditampakkannya di bulan Januari kemarin. Januari 2020. 2020 itu buat 6 tahun ke depan. Jangka waktunya. Itu ada revisi dari sebelumnya atau udah Baru lagi, kan baru. sesuai visi misi Ya, nanti kalau ada perubahan-perubahan kayak kemarin ada wabah pandemi, itu ada perubahan yang pergeseran refocusing yang dari pembangunan ditarik semua dananya ke pandemi. Ya. Tapi bisa disebut poin-poin rancangannya. Oh, salah satunya nggak salah semua sih. Contohnya yang paling bisa diunggulkan gitu. Yang paling diunggulkan untuk visi misi kepala desa sekarang, di sini ada pembuatan jalan baru, jalan usaha tani lebih tepat 1,5 km. Cuman kan pembangunannya itu jangka panjang, nggak mungkin 1 tahun beres. Jadi berkepanjangan. Yang pertama ada di RW7, yang kedua ada di RM4 sama jalan usaha tadi, cuman yang RM4 cuma 1,5 lebarnya. 1,5. Kalau yang selain itu ya paling di bidang ekonomi kayak BUMDes, kalau di sini kan Oh, ini di sini udah berjalan belum ya? udah BPAB kayak air kayak gitu, terus kios-kios yang di depan itu kan kios dari di desa gitu. Ya paling potensi yang paling menonjol mah untuk jangka ke depan mah itu wisata di Wisata ya, paling utama. cuman Kalau saya dengar ada apa, puncak apa ya, Cimenang unggulan itu. Curug Cipinang Ya itu masih desa Mekarsari. Oh, bukan saya. Ya, itu masih desa Mekarsari. Bukan desa Cipinang. Bukan desa Mekarsari, dulu pemekaran dari desa Cipinang. Itu Curug Cipinang punyanya desa Mekarsari. Kalau kita baru mau buat, baru rencananya wisata, ya paling jangka waktunya 4 tahun baru beres. 4 tahun. Ya kurang lebih 4 tahun. Nah, ini kan Pak Asad Juanda Pak, masa baktinya dimulai lagi dari 2020 awal. Ya, 2019 akhir. Tapi itu kan 2 periode. Sebelumnya ada persamaan nggak dari RPJMDes? Kan namanya RPJMDes nonton sekali. Oh, jadi udah diubah. Ya, dirubah dari visi misi dijabarkan ke RPJMDes. Tergantung visi misi kepala desa. Harus berkesinambungan dengan RPJMDes itu. Berpedomannya gitu Ya. Ya selain itu sih bidang-bidangnya lumayan banyak juga. Nah, itu mengenai pas waktu perancangannya Pak, memakan waktu berapa lama? Cuma anggota atau Itu kan sebelumnya kan kita membuat tim penyusun dulu, namanya tim 11 lah. Tim 11. Ya, itu kan menyusun dulu, dicek lapangan. Yang visi misi dari Pak Kades apa yang harus dicantumkan ke RPJMDes, disusun dulu dari tim, dicek ke lapangan mana yang harus prioritas, yang harus masuk ke RPJMDes. Jadi ada prioritas-prioritas, misalkan tahun sekarang nggak ke cover, tahun depan yang tahun sekarang nggak ke cover, masuk lagi ke tahun depan. Gitu Pak. Lumayan sih, hampir. Anggotanya ada berapa? Dari mulai kepala desa sampai ke pihak sampai ke apa? Ya, staff 15 orang. 15. Satu Yang kepala desa. Enggak, kalau tim dari luar, dari akademis ya. Pokoknya tokoh masyarakat, dari tim pendidikan, terus ada perwakilan perempuan, banyak lah. Ada 11 orang yang intinya mah, tapi semua ke lapangan. Ya, itu berarti tapi ditetapkannya tetap sama masyarakat, langsung ditetapkan sama BPD. Jadi BPD. Pada tanggal berapa? Kalau nggak salah tanggal 20 berapa Pak ya? 26 Januarian.
Oh iya udah sampai setahun ya Pak. Ya. Tadinya kirain udah masih rancangan, kita kan bisa coba ini ya. Coba ikut masih potensi ya. Iya Bapak sini. Udah sih, tapi kalau emang sekarang misalkan ya ke lapangan terus gimana pemasarannya mungkin masih di daerah sini juga belum terlalu cakupan luas. Mungkin kalau udah ke lapangan potensi yang didapat dari misalkan oh, ini bagusnya daerah ini nih Ya. Mungkin nanti buat rancangan ke depan kita masukin kalau emang itu positif. Untuk waktunya terima kasih, mohon maaf ini mengganggu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Dari Universitas Bandung, jurusan Ekonomi Pembangunan, bermaksud di sini untuk melakukan wawancara Pak dengan Bapak mengenai perancangan RPJMDes atau yang sudah dibuat dan menggali potensi desa Cipinang ini. Ya, mungkin di dalam penyusunan RPJMDes kita juga disesuaikan ya, disesuaikan kebutuhan yang betul-betul secara prioritas. Kebetulan di wilayah Desa Cipinang itu kurang lebih di 32 tahun ya ingin jalan tembus buat peningkatan perekonomian dengan alasan bahwa dia membawa gabah ataupun pupuknya itu sangat jauh, sangat mahal. Mudah-mudahan pada secara prioritas pada tahun kemarin dan tahun sekarang ini yang kedua periode saya untuk diprioritaskan peningkatan jalan Lancip ya, Cipinang Lancip, singkatan Lancip itu Cipinang Ciririp ya. Dikarenakan emang sangat bagus sekali, mudah-mudahan dia sudah apabila sukses jalan aset tersebut mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian pertanian atau yang lainnya. Tapi pada saat ini kita terhambat ya dikarenakan ada wabah corona ya. Jadi bahwa anggaran sesuai dengan RPJMDes ya, rancangan pembangunan jangka menengah desa kita sudah disusun dari awal kedua periode terhambat dikarenakan ada wabah corona. Tapi insya Allah saya sebagai pemerintahan desa ya beserta dengan BPD juga lembaga yang lain untuk diusaha dan diupayakan karena kami tidak putus asa karena itu secara prioritas kami didorong mudah-mudahan kepuasan warga masyarakat selama 3 tahun baru tembus pada periode kedua ini. Tapi juga saya bisa untuk mendorong mudah-mudahan pada tahun ini beres karena bahwa beranggapan sesuai dengan RPJMDes juga bahwa dana yang masuknya ke desa ini tidak uang selalu masuknya ke desa, tetapi ada 3 pos lagi, terutama jalur politik top down dan bottom up. Mudah-mudahan pada tahun ini itu bisa diselesaikan. Sekarang dalam proses mungkin 50%-an itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, setelah melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa Cipinang dan telah dijabarkan sedikitnya bahwa Desa Cipinang lebih mengutamakan untuk sektor pemasukan atau pendapatan masyarakatnya dalam bidang wisata, di mana di sini ada beberapa tempat wisata seperti contohnya Puncak Lancip dan ada beberapa curug yang menjadi objek wisata yang paling diandalkan di Desa Cipinang ini. Dengan adanya objek wisata seperti ini sebenarnya dapat berpeluang untuk membuka peluang usaha atau pendapatan masyarakat lainnya seperti dalam perdagangan, dalam bentuk oleh-oleh ciri khas. Namun yang saya setelah lihat di lokasi masih kurang untuk penjualan makanan seperti yang biasanya ada di tempat objek wisata. Nah, untuk RPJMDes sendiri untuk di Desa Cipinang telah disahkan pada bulan Januari awal 2020 bertepatan dengan masa awal bakti periode kedua Pak Asep Juanda sebagai Kepala Desa, dan ini merupakan periode kedua beliau. Untuk 6 tahun ke depan RPJMDes tersebut akan terus diterapkan, dan harapan kepala desa yang telah disampaikan oleh beliau adalah tetap
mengutamakan sektor wisata sebagai sumber pendapatan paling utama bagi Desa Cipinang. Dan untuk di 2020 ini RPJM Desa sendiri itu terganggu oleh adanya atau terhambat oleh adanya pandemi. Ya, harapan kepala desa semoga para pemangku kebijakan dapat mengatasi masalah pandemi ini dan bisa tetap melanjutkan apa yang telah dicita-citakan secara bersama. Ya, mungkin kesimpulan dari saya cukup sekian, dan pendapat dari saya, Desa Cipinang akan menjadi desa unggulan jika memang faktor-faktor yang mendukung sumber pendapatan daerah atau desa tersebut terus diperhatikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.